Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dara Ramang, Sobat Wanci Nyarita. Alhamdulillah. Hari ini kita ketemu lagi di sesi ke-12 Sobat di Ruang Wanci Nyarita, yaitu satu ruang sebagai media sharing, sharing perspektif, sharing pengalaman, sharing masukan juga dari kami-kami ini para praktisi profesional dan juga yang sudah jadi akademisi sekarang. Mudah-mudahan dapat dicerna, ditangkap untuk tambahan perspektif dalam rangka mengawal khususnya kepariwisataan di Indonesia kita tercinta. Baik, Sobat Nyerita, setelah 11 episode kemarin adalah berbicara tentang standar usaha pariwisata yang ada dalam industri pariwisata. Maka untuk hari ini kita mulai sesi ke-12 ini adalah kita akan ngobrol perihal standar kompetensi kerja gitu ya. Jadi kalau kemarin itu standar kompetensi usaha, standar usahanya. Kalau sekarang yang menyangkut usahanya yang kemarin tuh, kalau sekarang adalah kita bicara tentang SDM-nya, manusianya. Jadi seperti diketahui dalam pilar kepariwisataan itu Sobat Nyarita kan ada destinasi pariwisata, ada industri pariwisata, lalu ada pemasaran pariwisata, lalu ada kelembagaan kepariwisataan dan ada SDM pariwisata. Nah, sekarang kita mulai sesi 12 ini kita ngobrol tentang SDM pariwisata. Terkait dengan SDM pariwisata, otomatis tidak akan terlepas dengan SDM yang kompeten dan profesional. Jadi selain memiliki jiwa hospitality di dunia pariwisata, otomatis SDM pariwisata itu pastinya adalah kompeten dan profesional begitu ya. Untuk sesi ke-12 kita akan mulai standar kompetensi kerjanya adalah tentang hotel dan restoran. Ya, jadi kita akan bahas tentang standar kompetensi kerja hotel dan restoran. Tujuannya pastinya supaya kita semua memahami standar kompetensi kerja, kemudian mampu menilai diri kita sendiri ini sebagai SDM pariwisata. Terus kemudian pastinya tumbuh kesadaran untuk meningkatkan kompetensi dan manfaat diri dan dapat mewarnai kepariwisataan Indonesia. Ya. Nah, sebelum kemana-mana, Akang Teteh, Sobat Nyarita, tadi kan bilangnya SDM pariwisata yang kompeten gitu ya. Jadi kalau kompeten itu berarti adalah kalau di dalam definisi Badan Nasional Sertifikasi Profesi, kompetensi itu adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap kerja yang sesuai dengan standarisasi yang ditentukan. Jadi anggap orang kompeten itu adalah berarti orang yang memiliki skill knowledge attitude dalam mengerjakan satu pekerjaan sesuai dengan standar yang ditentukan. Jadi ada kata standarnya. Orang kompeten itu adalah berarti mengerti standar dan pastinya taat kepada SOP. Nah, unsur pembentuk dari kompetensi itu ada tiga ya, yaitu skill, knowledge, attitude. Skill adalah keterampilan dalam mengerjakan langsung satu tugasnya, motorik begitu ya. Knowledge itu adalah wawasan pengetahuan lebih kepada kognitif, kemudian attitude itu adalah eh, dari sisi karakteristik kemudian perilakunya si orang tersebut begitu ya. Kalau mudahnya attitude itu paling mudahnya secara umum berarti orangnya kita jujur ya, kemudian disiplin, bertanggung jawab dan berintegritas. Kemudian di dalam tadi adalah tiga unsur pembentuk kompetensi. Kemudian dalam kompetensi itu juga ada dimensinya, Sobat Nyarita. Jadi ada 5 dimensi kompetensi yang harus dimiliki oleh orang-orang kompeten atau SDM kompeten ini. Jadi yang satu adalah task skill, kemampuan melaksanakan pekerjaan ya, satu pekerjaan, kemudian task management skill, kemampuan melakukan serangkaian pekerjaan atau beberapa tugas yang berbeda dalam pekerjaan kita. Yang dibilang multi skilling tuh udah biasa tuh. Kemudian yang ketiga adalah contingency management skill, kemampuan bertindak dalam menangani problem atau kemampuan problem solving. Kemudian yang keempat, job role environmental skill, yaitu kemampuan dalam bekerja sama dan memelihara kenyamanan lingkungan kerja. Atau dengan kata lain, kemampuan dalam mentaati taat azas perusahaan dan
melaksanakan SOP. Kemudian transfer skill, kemampuan beradaptasi untuk mengerjakan satu pekerjaan itu sesuai dengan standar yang sama, tapi dalam lingkungan kerja yang baru. Ya, jadi ini 5 dimensi kompetensi yang harus dimiliki oleh SDM kompeten. Nah, kita bilang dulu tadi standar kompetensi kerja di Indonesia ini ada 3 sobat nyarita ya, ada SKKNI standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang akan kita bahas ini, kemudian ada standar kompetensi kerja khusus dan ada standar kompetensi kerja internasional. Nah, yang kita akan bicarakan sekarang adalah khusus di SKKNI saja ya, jadi yang berlaku untuk Indonesia, kemudian berlaku bisa digunakan oleh publik begitu ya. Nah, kalau secara definisi SKK internasional ini adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan, ditetapkan oleh suatu perusahaan multinasional dan digunakan secara internasional. Biasanya di dunia asuransi, dunia keuangan, biasanya SKKI itu ya. Nah, kemudian kalau SKK khusus adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan oleh perusahaan untuk memenuhi tujuan internal perusahaan tersebut dan atau memenuhi kebutuhan perusahaan lain yang memiliki ikatan kerja sama dengan perusahaan yang bersangkutan. Tapi ini SKK khusus ini bukan berarti SOP satu perusahaan ya, tapi adalah standar kompetensi kerja yang tetap harus divalidasi oleh Kemenaker. Ini biasanya misalnya tentang pupuk gitu ya, kimia. Nah, ini ada namanya standar kompetensi kerja khusus. Nah, SKKNI ini yang akan kita gunakan nih, standar kompetensi kerja nasional Indonesia, yaitu rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini yang akan kita gunakan sumbernya. SKKNI, Sobat Nyarita bisa lihat ya, semua ada standar kompetensi kerjanya lintas kementerian dan lembaga. Itu sumbernya ada di bnsp.go.id des SKKNI ya. Nah, Sobat Nyarita, sebelum kita ngobrol standar kompetensi kerja kan harus tahu dulu ya, dalam unit kompetensi itu yang ada di SKKNI itu komposisinya ada apa aja. Ternyata unit kompetensi itu yang ada di dalam SKKNI itu ada 7 komposisi isinya tuh ya. Mulai dari kode unit kompetensi, kemudian judul unit kompetensi, kemudian deskripsi unit kompetensi, lalu elemen kompetensi, lalu kriteria unjuk kerja, kemudian batasan variabel, lalu panduan penilaian. Nah, ini yang biasanya sudah berkecimpung dalam pelatihan berbasis kompetensi, yang sudah menjadi asesor kompetensi atau certified instruktur atau trainer BNSP pasti sudah hatam nih dengan unit kompetensi ini yang ada di SKKNI. Ya, digunakan sepenuhnya optimal, seoptimal mungkin untuk digunakan dalam setiap kebutuhan pelatihan dan juga di industri. Ini contohnya, jadi ini komposisinya kode unit. Nah, ini contohnya ada kode, ada judul, ada deskripsi, ada elemen kompetensi, lalu ada batasan variabel, lalu ada panduan penilaian. Jadi inilah sangat mudah sekali Sobat Nyarita ya, SKKNI ini berisi unit kompetensi ya, yang sudah disusun oleh berbagai pihak multisektor ya, ada dari kementeriannya, ada dari asosiasi, ada dari industri, ada dari akademisi, dan ini prosesnya berlapis-lapis gitu ya. Bisa FGD dulu, konvensi, prakonvensi, dan segala macamnya. Maka gunakanlah, manfaatkanlah SKKNI ini untuk keperluan Sobat Nyarita, baik itu di pendidikan pelatihan maupun di industri begitu ya. Nah, ini semuanya sudah ada lengkap, ini contohnya. Kemudian di ujungnya di batasan penilaian itu ada aspek kritis ya. Jadi aspek kritis ini adalah output dari satu unit kompetensi begitu ya. Nah, ini saya sampaikan tadi supaya Sobat Nyarita ini bisa manfaatkan SKKN ini untuk keperluan di industri, di pendidikan pelatihan, dan juga di sertifikasi. Ya, jadi seperti ini ketelusurannya. Jadi SKKN itu yang ada di tengahnya tuh, judul unit kompetensi itu bisa digunakan untuk dibuat jadi SOP, standar operating procedure di industri, Sobat Nyarita.
Kemudian digunakan juga otomatis untuk skema sertifikasi di LSP, lembaga sertifikasi. Jadi di pelatihan berbasis kompetensi, lalu di asesmen berbasis kompetensi, kemudian di industri sebagai SOP. Jadi itu adalah menggunakan berbasis kompetensi namanya begitu ya. Nah ini untuk kegunaan SKKNI ini untuk saya sudah rasakan bikin di SOP ya di industri itu. Judul unit kompetensi itu jadi judul SOP, deskripsi itu jadi ruang lingkupnya, elemen kompetensi itu jadi langkah utama prosesnya, kriteria ujuk kerja itu jadi instruksi kerjanya, batasan variabel itu jadi spesifikasi sesuai konteksnya, lalu panduan penilaian itu sebagai quality assurance atau capaiannya begitu ya. Nah, ini contoh format SOP di perusahaan itu silahkan masing-masing sudah ada formatnya, tapi secara format standar pasti ada indikator-indikator yang harus diisi. Nah, daripada nunggu karyawan kita atau staf kita nyusun gitu ya. Jadi ambillah sumbernya dari SKKNI itu anggap apa istilahnya? Standar minimal ya, Akang Teteh Bapak Ibu Sobat Nyarita, standar minimalnya ambil dari standar SKKNI dari UK tersebut, lalu silahkan dikembangkan sesuai dengan kebijakan perusahaan atau organisasi Sobat Nyarita semuanya. Jadi itu kegunaannya ya. Nah sekarang itu sebagai pengantar, kita sekarang masuk ke standar kompetensi kerja yang ada di hotel dan restoran. Kita ambilkan dari peta kompetensinya ya. Dari peta kompetensi nanti akan terlihat apa sih yang mana sih yang saya belum gitu ya. Nah, sekarang masuk di SKKNI nomor 125 tahun 2024 yaitu tentang penyediaan akomodasi bidang hotel. Di mana di dalamnya juga ada restorannya otomatis ya. Jadi bidang akomodasi bidang hotel ini di dalamnya juga ada untuk restorannya begitu. Nah, ini sobat nyarita. Ternyata dalam satu SKKNI tersebut, ini isinya unit kompetensinya. Jadi unit kompetensinya tuh ini totalnya ya, sekedap. Eh, Tujuan cara bacanya adalah sobat nyarita gini, tujuan utama tuh berarti keseluruhan dari SKKN itu tujuannya apa, terus dikelompokkanlah, dipetakan berdasarkan fungsi kunci. Jadi dikelompokkan jadi 5 kelompok pekerjaan besar, kemudian baru masuk ke fungsi dasar itu subnya lagi begitu ya. Jadi total di sini ada 286 unit kompetensi yang ada di hotel ya, hotel dan restoran. Jadi pertama adalah kelompok tujuan utamanya yaitu menjadikan tenaga front office, tenaga housekeeping, tenaga food and beverage service dan food production hotel yang handal dan profesional. Nah, di sini yang handal itu otomatis kompeten ya, sobat nyarita. Itu tujuan dari SKKNI ini. Kemudian dikelompokkanlah kelima kategori ya, kelima pengelompokan. Satu berarti mengelola layanan kantor depan atau front office tuh. Kemudian yang kedua mengelola layanan prima housekeepingnya. Kemudian yang ketiga mengelola layanan dan produk prima food and beverage-nya di food and beverage-nya di service ya. Kemudian yang keempat adalah mengelola layanan dan produk prima food production untuk di food product-nya. Kemudian yang kelima, nah ini yang kenceng juga adalah mengelola kapasitas sumber daya manusia di bidang hotel ya. Tetap saya cantumkan hotel dan restoran bisa mengacu ke sini ya. Jadi mengelola kapasitas sumber daya manusia di bidang hotel dan restoran tambahannya. Nah, dari kelima kelompok itu dijabarkan tiap kelompoknya. Jadi contoh kelompok satu untuk front office ada dua nih pemetaannya lagi, yaitu menyiapkan layanan kantor depan atau front office lalu melaksanakan layanan kantor depan yang judul atau apa jumlah UK-nya jumlahnya itu ada di sebelah kanan. Jadi untuk front office ada 10 unit kompetensi, sobat nyarita coba diulik lagi ya. Kemudian untuk layanan housekeeping yang kelompok 2 ada dua juga breakdownnya yaitu menyiapkan layanan housekeeping dan melaksanakan layanan housekeeping. Totalnya ada 15 unit kompetensi. Kemudian yang kelompok ketiga mengelola layanan dan produk prima food and beverage yaitu FB service. Itu ada dua kelompok juga breakdownnya. Satu
3.1-nya menyiapkan layanan dan produk food and beverage, kemudian menyediakan layanan produk food and beverage. Totalnya ada 25 unit kompetensi. Jadi kalau ditelusuri, Sobat Nyarita, di sini ada menyiapkan dulu, kemudian melaksanakan. Kalau untuk di FB service atau FB product, berarti menyiapkan lalu menyediakan. Berarti ada proses productionnya begitu ya di titik 3.2 tuh. Kemudian yang kelompok keempat mengelola layanan dan produk prima food production itu ada tiga ya, ada tiga breakdownnya. Pertama adalah menyiapkan dan mengolah hidangan komersial itu ada 29 unit kompetensi. Ini untuk food production ya, Sobat Nyarita. Kemudian yang 4.2 menyiapkan dan mengolah produk pastry and bakery itu ada 24 unit kompetensi tuh. Jadi kalau cook pastry itu tuh 4.2 gitu ya. Kemudian 4 titik tidak menyiapkan dan mengolah hidangan Jepang, hidangan Malaysia, Indonesia, India, Thailand, dan Cina. Ada total 62 unit kompetensi. Berarti 4.3 itu adalah plusnya begitu ya. Yang basicnya ada di 4.1 dan 4.2. Mengolah hidangan komersial dan mengolah produk pastry and bakery begitu. Kemudian, nah ini Sobat Nyarita jangan lupa terkait SDM pariwisata, ini ada poin 5, kelompok 5, mengelola kapasitas sumber daya manusia di bidang hotel. Ada tiga breakdownnya, 5.1-nya adalah mengembangkan kompetensi umum dan profesi di bidang hotel, ada 37 UK. 5.2-nya melaksanakan kegiatan kepemimpinan tuh leadership tuh. Nah, loh ada 64 UK ya. Jadi kalau untuk kepemimpinan leadership ini biasanya di unit kompetensinya tuh ada kata-kata mulai mengelola, mengordinir, mengawasi. Nah, itu juga sudah level unit kompetensinya berarti sudah ke arah yang di atas pelaksana. Kemudian yang 5.3-nya adalah melaksanakan kegiatan pelatihan jumlahnya 20 unit kompetensi. Jadi sebetulnya begini, dipetakan saja Sobat Nyarita. Jadi satu SKKN itu seperti ini dipetakan, ada pemetaan kompetensinya. Jadi kita akan tahu mana nih yang harus saya kejar begitu di checklist. Kalau untuk pelatihan berarti saya akan mudah menentukan program pelatihan gitu. Mana yang ada gapnya, mana yang sudah jalan, ini biasanya pasti harus lihat SKKNI, kemudian dilihat pemetaan kompetensinya seperti ini, begitu. Seperti itu total 286 unit kompetensi. Nah, jadi saya sarankan Sobat Nyarita tuh rajin ya membuka SKKNI kemudian memanfaatkannya baik itu untuk pelatihan berbasis kompetensi atau pendidikan gitu ya atau kemudian untuk sertifikasi pasti di LSP kemudian untuk jangan lupa untuk SOP di industri ya di dunia kerja begitu. Ambil dari pemetaan dulu biasanya kelihatannya seperti itu. Nah, ini Sobat Nyarita coba lihat. Ini wujud dari SKKNI-nya tuh ada 798 halaman nih aslinya ya. Yang tadi saya sudah summary-kan di pemetaan kelompoknya gitu. Ini SKKNI-nya seperti ini nomor 125 tahun 2024 ada 798. Nah, kita biasanya ada definisi juga di situ. Mudah sekali Sobat Nyarita. Coba kita lihat ini sampai ke bawah. Jadi sudah ini istilahnya sudah hasil dari apa pembahasan beberapa unsur yang tadi saya bilang ada industri, ada asosiasi, ada akademisi begitu ya. Isinya seperti ini. Nanti boleh Sobat Nyarita nanti lihat. Kemudian definisi juga ada di sini. Nih penyusun-penyusun mungkin Sobat Nyarita juga pada kenal nih targetnya kalau sudah jadi apa namanya sudah jadi praktisi profesional, udah jadi asesor, coba dong jadi penyusun SKKNI gitu kontribusi kita ke negara itu seperti itu. Nah, jangan lupa Sobat Nyarita pada saat buka SKKNI kita lihat
pemetaannya yang tadi saya summary-kan itu. Jadi pemetaannya seperti ini, ada tujuan utamanya apa, fungsi kunci itu adalah pengelompokan besarnya apa aja, lalu di breakdown lagi ke pengelompokan tiap subnya, kemudian baru fungsi dasar itu adalah judul UK-UK-nya gitu. Jadi kalau mau lihat ini judul UK-nya yang tadi 12, 15 nih totalnya kan banyak ya Sobat Nyarita 798. Nah, sekarang coba kita lihat. Nah, ini coba yang tadi kan pemetaannya ya. Sekarang kita lihat nih satu contoh satu unit kompetensinya seperti ini. Tadi kan sudah ada juga tapi coba tambah penasaran begitu ya. Ini halaman 79 nih. Kode unitnya sudah ada lalu judulnya menyediakan layanan turn down ya. Kalau di hotel itu turn down service ya di housekeeping gitu. Deskripsinya adalah berarti ini adalah skill knowledge attitude yang dibutuhkan dalam pelayanan turn down gitu ya yang menyiapkan troli, perlengkapan, mengakses kamar, merapikan tempat tidur, membersihkan kamar serta merapikan troli dan perlengkapannya. Jadi turn down service tuh yang di hotel tuh kalau tiap jam 17 atau 17.30 sudah disiapkan bahwa tamu itu sudah di set bednya tuh supaya siap untuk istirahat. Begitu dari housekeeping tuh ada tuh layanan itu. Nah, elemen kompetensi itu adalah langkahnya, langkah kerjanya. Tuh ternyata melakukan pelayanan turn down itu adalah ada berapa elemen kompetensi. Nah, elemen kompetensi ini adalah langkah kerjanya. Kemudian kriteria unjuk kerjanya itu adalah instruksi kerjanya gitu. Jadi dari tiap langkah kerja tuh apa gitu ya. Nah, ini contohnya berarti dalam melakukan turn down service itu langkah pertamanya adalah menyiapkan troli dan perlengkapannya, yang kedua adalah mengakses kamar untuk pelayanan, yang ketiga merapikan tempat tidur tamunya, lalu langkah keempat adalah membersihkan kamar, kemudian langkah kelimanya adalah merapikan troli dan perlengkapan. Seperti itu. Nah, kalau mau lihat instruksinya gimana gitu ya. Lihat di kriteria unjuk kerja. Contohnya, langkah satu menyiapkan troli dan perlengkapan. Gimana sih instruksi kerjanya atau caranya? Pertama, berarti 1.1 dilihat. Perlengkapan yang dibutuhkan untuk layanan turn down dipilih sesuai kebutuhan, lalu peralatan yang dipilih dibersihkan sebelum digunakan, lalu ketiga perlengkapan ditata pada troli sesuai dengan standar perusahaan. Seperti itu tuh. Jadi udah flow chartnya sudah alur kerjanya sudah di atau diaturkan begitu ya. Kemudian mengakses kamar gimana caranya? Nah, itu tinggal lihat lagi di kriteria unjuk kerjanya begitu. Nah, ini SKKNI ini setiap UK ini adalah Sobat Nyarita sebagai standar minimal ya, silahkan digunakan karena bersifat universal. Nanti Sobat Nyarita tinggal kembangkan saja untuk di perusahaan atau organisasi Sobat Nyarita sendiri. Ingat dikembangkan ya, jangan dikurangi jangan tapi ditambah boleh begitu karena ini standar minimal. Itulah kenapa namanya standar kompetensi kerja. Jadi ini standarnya ada di sini begitu. Nah, ini contoh juga judul UK-nya membersihkan dinding dan kaca luar menggunakan alat bantu khusus. Tuh. Jadi Sobat Nyarita udah mudah sekarang bikin SOP udah dari sini. Bikin program pelatihan ambil dari sini gitu semuanya dari SKKNI gitu ya. Seperti itu Sobat Nyarita. Jadi segala macam ini sudah sampai ke bawahnya sampai ke batas panduan penilaian yang ada aspek kritisnya. Demikian Sobat Nyarita untuk sesi ke-12 ini adalah tentang standar kompetensi kerja di bidang hotel dan restoran. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.